Disindir sok agamis, Anwar Usman hanya ingin bersikap adil dengan putusannya sesuai ajaran Islam. Kesannya malah jadi kayak playing victim gini ya. Jadi gini, usai jabatannya sebagai ketua MK dicopot sama MK karena lakuin pelanggaran berat, akhirnya Anwar Usman buka suara nih. Ya, soal pemecatannya ini sih dia cuman komentar kalau jabatan tuh cuman milik Allah. Baik, tapi mohon maaf nih Pak, kalau emang cuman milik Allah, nggak sebaiknya mundur aja sebagai hakim MK nih. Masalahnya kan Pak Anwar masih tetap jadi hakim MK meski udah lakuin pelanggaran etik berat nih. Gak malu kah? Ya, alasan ketua MK Jimli Asidik cuman copot Anwar dari jabatan ketua MK karena hakim yang dijatuhi sanksi PTDH atau dipecat bakal dikasih kesempatan buat membela diri atas penjatuhan sanksi tersebut. Nah, daripada nanti Anwar malah ajuin banding dan nimbulin masalah yang bikin proses pemilu gak damai, jadi cuma jabatannya aja yang dicopot biar gak bisa banding. Tapi yang bikin shock nih, Pak Anwar malah ngerasa dirinya difitnah loh. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya, bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Kami mendapatkan dokumen langsung dari situs Mahkamah Konstitusi yang mulia bahwa kami melihat permohonan perbaikan yang diserahkan oleh pemohon juga tidak ditandatangani oleh baik kuasa hukum pemohon ataupun pemohon itu sendiri. Kami mendapatkan satu catatan bahwa dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi melalui situsnya yang mulia. Jadi kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan dianggap batal permohonannya. Bilangnya difitnah. Bapak lupa dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibana, jagalah dirimu dari fitnah. Artinya ketika Bapak sudah mengetahui bahwa di situ akan menimbulkan sarwa sangka, akan menimbulkan fitnah, jauhi. Itu Al-Quran Pak, kata Al-Quran. Katanya Bapak ini paham agama. Adalah soal fitnah itu tadi. Ya, begitu ya. Saya rasa akan bagus kalau Pak Anwar Usman mengetengahkan kepada kita, saya tidak di publik, apa sih? Apa yang membuat dia merasa difitnah? Dibuka. Kan sudah jelas, dia akan intervensi, tapi dalam putusan tidak ada intervensi siapa. Nah, kalau udah bilang aja, saya tidak pernah melakukan ini begini, tapi kalau saya begini, ya. Ini fitnah. Misalnya, bilang supaya kalau tidak bisa kita sediakan MK terobosan untuk banding itu, maka paling tidak apa yang dia katakan di publik itu ya. Bisa mengobati luka yang ditimbulkan dari putusan MK. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan yang Maha Kuasa. Zaman kita sekarang orang adalah memanipulasi dengan hawa nafsunya dengan menggunakan agama dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik, Allah Maha mengampun, Allah Maha memaafkan, semua dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih muda nih yang banyak buat dosa, nanti sudah tua tak sempat lagi buat dosa. La haula wala quwwata illa billah. Cara berpikir songsang. Ada tidak orang berpikir? Ada. Ini kan mempermainkan. Jangan menggunakan nama Allah yang Maha Mengampunkan dengan memanfaatkan nama tersebut untuk mendapatkan pengampunan dengan kita mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mengampunkan, ya, tapi Allah Maha membalas. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman merespon pernyataan karena dianggap membawa dalil agama usai putusannya menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu. Padahal ia ingin publik memahami bahwa sebagai seorang hakim ingin bersikap adil kepada semuanya. Hal ini tentunya sesuai dengan ayat Al-Quran dan kisah para rasul dan sahabat Nabi di zamannya yang ditanamkan rasa keadilan. Pentingnya berlaku adil apalagi bagi seorang hakim, namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu, kata Anwar Rabu 8 November. Padahal ayat Al-Quran digunakan oleh dirinya karena sebagai seorang muslim dan harus memiliki keyakinan kepada ajaran kitab suci agama Islam. Apalagi latar belakang Anwar Usman adalah alumni pendidikan guru agama Islam dan tentunya memahami ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya difitnah memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga, jelasnya. Sebelumnya, Anwar Usman mantan Ketua MK merasa difitnah usai menangani perkara nomor 90 tahun 2023. Perkara tersebut tentang batas usia capres-cawapres dengan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah. Anwar mengaku dirinya tidak akan mengorbankan jabatan, martabat, dan kehormatannya hanya untuk meloloskan salah satu pasangan capres maupun cawapres. Menurutnya perkara PUU pemilu yang ditanganinya itu bukan kasus konkret karena hanya menyangkut norma saja. Kemudian pengambilan keputusan perkara itu bersifat kolektif dan kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan hanya seorang ketua MK semata. Mahfud MD bersyukur Anwar Usman tidak dipecat dari MK. Bakal Cawapres Mahfud MD buka suara terkait pemecatan Ketua MK Anwar Usman oleh MK pada Selasa 7 November. Mahfud MD mengapresiasi putusan sidang kode etik MK yang menyopot jabatan Ketua MK Anwar Usman. Meski demikian, Mahfud MD bersyukur Anwar Usman tidak dipecat sebagai hakim, melainkan hanya dicopot dari jabatan pimpinan. Menurut Mahfud MD, putusan sidang etik MK tersebut di luar ekspektasinya. Mahfud MD mengira sanksi terberat Anwar Usman hanya skorsi maksimal 6 bulan. Namun ternyata Dewan MK mencopot jabatan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Lalu Anwar Usman juga dilarang mengikuti persidangan sengketa pemilu dan pilkada. Oleh karena itu Mahfud MD bersyukur dengan putusan tersebut. Meski sempat mengaku kecewa dengan MK sebelumnya, Mahfud MD sambut baik keputusan Dewan MK yang tidak memecat Anwar Usman. Sebab kata Mahfud MD, apabila Anwar Usman dipecat maka ada kemungkinan ipar Presiden Jokowi itu mengajukan banding. Belum lagi kata Mahfud MD saat banding hakim yang ditunjuk ternyata masuk angin. Maka bisa jadi Anwar Usman tetap menjadi Ketua MK apabila bandingnya diterima.